Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai rotasi ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara merotasikan dengan sudut alfa ya, artinya sudutnya ini bebas gitu ya. Nah, sekarang kita akan kerucutkan gitu ya beberapa rotasi yang mungkin sering dan mudah kita pelajari gitu, yang sering muncul juga di soal-soal atau di permasalahan-permasalahan, dan yang mudah kita pelajari dan mudah dibuat matriksnya gitu ya. Dan sering muncul juga soal seperti ini gitu. Nah, itu adalah rotasi di sudut 90 derajat, 180 derajat, dan sudut 270 derajat. Ini dia. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai transformasi geometri, masih di lanjutan rotasi ya, atau perputaran. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya mendapatkan matriks transformasi ini ya, yang cos min sin sin cos ini. Kalau misalkan lupa silahkan saksikan video sebelumnya dulu. Nah, sekarang saya akan bahas transformasi geometri rotasi ya, khususnya rotasi untuk sudut-sudut yang sangat istimewa ya. Ada sudut istimewa, tapi ini saya sebutnya sudut-sudut yang sangat istimewa. Yaitu berapa? Sudut 90 derajat plus minus ya, kemudian plus minus 180 derajat, kemudian plus minus 270 derajat. Nah, ini kita akan buat pembahasan khusus ya di video kali ini. Kenapa? Karena untuk rotasi ini rotasi yang sering digunakan gitu ya, rotasi yang sering digunakan. Oke, sekarang kita akan awali atau kita akan beracuan dari rumus yang sudah kita peroleh di sini gitu ya. Kita akan masukkan di sini bahwa rotasi yang pertama ya, yang pertama kita akan bahas dulu rotasi dengan sudut pusat 90 derajat terhadap 0,0. Nah, gitu dulu teman-teman ya, terhadap 0,0 dulu. Nah, kalau kita masukkan sudutnya 90, teman-teman, jadi kita nanti akan mendapatkan cos 90 min sin 90, sin 90 cos 90 gitu ya. Dan kita sudah tahu bahwa hasilnya nanti akan menjadi x aksen y aksen sama dengan 0 min 1 1 0 dikalikan dengan x y gitu. Nah, kalau ini kita kalikan ya, kalau ini kita kalikan, maka kita akan dapat x aksen y aksen itu sama dengan apa nih? 0, ini jadi min y, kemudian ini jadi x gitu ya. Nah, berarti x aksen, y aksen itu adalah min y, x. Nah, ini dia teman-teman. Ya, jadi dari sini kita bisa memperoleh langsung hasilnya ya, min y, x gitu. Jadi kalau misalkan ditanya matriksnya yang mana, ini matriksnya. Kalau misalnya ditanya langsung hasilnya, maka ini ya hasilnya gitu. Tapi ingat teman-teman, ini masih untuk yang terhadap 0,0 ya. Nanti kalau misalkan terhadap yang bukan 0,0, maka tinggal di otak-atik lagi ya, tinggal di otak-atik lagi. Nanti kita akan coba dicontoh soalnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, perlu diketahui dulu teman-teman bahwa rotasi 90 derajat itu sama dengan rotasi minus 270 derajat gitu ya. Jadi kan kalau misalkan saya punya kartesius di sini, saya misalkan gitu ya. Misalnya saya punya di sini, saya muter 90 derajat, berarti kan nanti jadinya ke sini ya, kan searah jarum jam. Tapi kalau dari sini saya putar minus 270 derajat, berarti lewat belakang gitu ya. Sini 90, 90, 90. Jadi yang ini adalah minus 270 derajat, sedangkan yang ini adalah 90 derajat. Dan mencapai hasil yang sama gitu ya. Hasil akhirnya tuh sama. Maka kalau nanti ditanya di soal misalkan ada rotasi minus 270 derajat, maka matriks yang digunakan dan hasil yang digunakan adalah yang ini gitu kira-kira teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua itu adalah rotasi
berapa nih? 180 derajat ya, terhadap masih 0,0. Oke, maka nanti kita akan dapat rumusnya X aksen Y aksen itu sama dengan disubstitusikan 180-nya ke matriks ini teman-teman ya. Berarti nanti kita dapat cos 180, min 180, sin 180, dan cos 180. Maka nanti hasilnya akan menjadi min 1, 0, 0, min 1 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lupa ini dari mana sih angka-angka ini, boleh teman-teman semua buka lagi atau searching di searching di Google, atau boleh juga pakai kalkulator, nanti bisa dapat nilai cos, sin dan cosnya gitu. Tapi seharusnya sih dihafal ya, cos 90, cos 0, cos 180, sin 180 dan sebagainya gitu. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Ini jadi X, Y. Nah, maka dari sini kita akan dapat X aksen Y aksen itu sama dengan, ini kita kalikan matriks ya biasa. Jadi min X, ini min Y. Maka di sini kita dapatkan bahwa X aksen, Y aksennya itu sama dengan min X, min Y. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa rotasi 180 derajat itu sama dengan rotasi minus 180 derajat gitu. Jadi kalau kita buat secara kartesiusnya, saya punya titik di sini gitu ya, 180 derajat kan berarti ke sini ya. Tapi kalau minus 180 derajat lewat sini gitu. Jadi ketemu hasil yang sama. Gitu ya, ini adalah yang 180 derajat, yang bawah ini adalah yang minus 180 derajat. Gitu dia. Nah, jadi kalau ditanya nanti mana matriksnya, ini matriksnya. Kalau ditanya nanti langsung hasilnya, boleh kalian gunakan ini ya, min X, min Y. Oke, itu dia teman-teman untuk rotasi 180 derajat. Kemudian yang ketiga itu ada rotasi 270 derajat terhadap titik 0,0 ya. Maka nanti hasilnya atau matriksnya nanti kita akan buat, jadinya adalah 0, 1, min 1, 0 gitu ya, kalikan dengan X, Y. Maka ini kita katasin dulu ya, nggak kelihatan kayaknya. X aksen, Y aksen itu sama dengan Y min X. Maka di sini X aksen, Y aksennya itu sama dengan Y, min X gitu dia. Nah, dan ini 270, rotasi 270 derajat itu sama dengan rotasi minus 90 derajat gitu. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang rotasi sudut-sudut yang sangat istimewa ya, yaitu sudut 90 derajat, kemudian 180 derajat, kemudian 270 derajat. Mana 270? Nah, ini dia. Ya, ini matriksnya. Kalau mau langsung pakai hasil, maka nanti ini hasilnya. Itu dia teman-teman. Oke, kita coba ambil satu contoh soalnya teman-teman ya. Kita coba ambil satu contoh soalnya. Misalkan kita buat kira-kira gini. Sebuah titik A, misalkan 2,-1 dirotasikan, diputar misalkan ya, diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Bayangan titik A adalah berapa? Nah, ini soal yang sangat mudah teman-teman ya. Kita coba soal yang sangat sederhana dulu. Kita lihat di sini kita punya titik A. Titik A ini katanya mau diputar ya 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti nanti alfanya positif ya. Dari sini kita bisa dapat bahwa alfanya positif. Oke. Nah, kita bisa gunakan cara langsung teman-teman. Jadi kalau ada rotasi terhadap diputar 90 derajat berlawanan jarum jam, kan kita sudah punya rumus nih yang di atasnya.
rumus yang di atas ini mana 90 derajat. Nah ini ya, x aksen itu adalah min y, x kita buat di sini. Jadi kalau ada x, y gitu ya, dirotasikan 90 derajat dengan pusatnya adalah 0,0 gitu ya. Kalau misalnya nggak diketahui pusat berarti udah otomatis 0,0 teman-teman ya. Hasilnya itu adalah min y, x gitu. Ya, min y, x. Berarti kalau di sini adalah 2, min 1, maka nanti hasilnya akan menjadi min y, berarti min dari min 1 berarti 1, x berarti 2. Nah, ini adalah aksennya. Udah gitu teman-teman. Ya, sangat mudah sekali. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau ada pusatnya ya. Gimana kalau ada pusatnya nih. Kita copy dulu ya, simpan di sini. Oke. Misalkan saya punya titik B ya, titik B-nya itu adalah 3,2 misalkan. Diputar 180 derajat. 180 derajat terhadap titik min 1,4 gitu ya. Nah, bayangan titik B adalah berapa? Nah, ini soal yang sederhana juga sebenarnya teman-teman ya. Oke, kita akan ingat-ingat lagi bahwa kita punya rumus ya untuk yang diputar terhadap 180 derajat dengan titik pusatnya itu tidak 0,0 ya. Ini jadi sebagai pusat rotasi nantinya. Nah, mungkin ada yang sering ketukar nanti teman-teman gini. Ini ada dua titik nih, ada 3,2, ada min 1,4 ya. Nah, yang mana yang objek, yang mana yang pusat rotasi? Cara melihatnya seperti ini. Kalau ada kata-kata terhadap, ya terhadap, maka dia pusat. Terhadap apa, maka dia pusat. Nah, kemudian kalau titiknya ini ya adalah korbannya, korban yang mau kita transformasikannya, gitu ya. Ini adalah objeknya, gitu. Oke, kita mulai. Kita gunakan nanti ada dua cara sebenarnya ya, bisa cara langsung, bisa cara matriks. Kita coba cara matriks dulu ya. Kalau cara matriks berarti nanti kita buat rumusnya dulu, x aksen y aksen x aksen min a y aksen min b sama dengan 180 berarti min 1 0 0 min 1 dikalikan dengan x min a dan y min b. Oke, yang mau kita cari adalah x aksen y aksen teman-teman. AB-nya itu adalah pusat, maka ini sudah bisa dipastikan A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 4. Kemudian XY di sini ini adalah objek, berarti sudah bisa dipastikan dari sini dapatnya gitu ya. Maka X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2 gitu. Ya, berarti nanti ini kita tinggal eksekusi aja. Jadi X aksen min A, A-nya min 1 jadi plus 1 di sini. Kemudian Y aksen min 4 sama dengan min 1, 0, 0 min 1 kalikan dengan X min A, maka X-nya 3 ya. 3 min A berarti plus 1, kemudian Y-nya 2 ya, ini 2. 2 min B, B-nya adalah 4, berarti 2 min 4. Maka kita akan dapat X aksen plus 1, Y aksen min 4 itu sama dengan min 1, 0, 0 min 1 dikalikan dengan 4 min 2. Nah, jadi nanti ini kalau kita kalikan menjadi apa nih? Min 4 sama 0, berarti min 4 ya. Ini 0, ini 2. Min 4, 2. Nah, tapi hasilnya bukan ini teman-teman, karena kita masih punya plus 1 dan min 4 di sini. Maka bisa kita tulis bahwa X1 plus 1 sama dengan min 4. Berarti ini sama dengan ini. Ya, dengan persamaan matriks. Dan ini akan sama dengan ini, gitu. Maka kita dapat X aksen sama dengan min 5 gitu ya. Kemudian Y aksen min 4 sama dengan 2, maka Y aksennya sama dengan 6. Nah, sekarang kita sudah dapat X aksennya min 5, Y aksennya 6. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa bayangan titik B itu adalah min 5,6 gitu ya. Nah, ini cara satu. Ini
cara 1 ya. Sekarang gimana kalau cara 2? Kita buat di sini. Cara 2 ya. Artinya cara 1, cara 2 ini nanti teman-teman semua bisa pilih mana cara yang menurut teman-teman ya mudah lah gitu ya. Oke, kita kita ingat-ingat dulu. Jika ada XY dirotasikan 180 derajat terhadap 0,0 teman-teman ya, maka hasilnya menjadi min X, min Y. Gitu dulu ya, ini yang harus diingat. Nah, sekarang kita punya titiknya ya, titik B-nya itu adalah 3,2 gitu ya. Karena pusat berubah, ya kan? Karena pusat berubah, maka titik B-nya berubah menjadi apa? Titik B-nya berubah menjadi 3 min A gitu ya. Berubahnya ke arah berapa tadi? Min 1,4 ya. Berubah ke min 1,4. Ke min 1,4. Berarti 3 plus 1 kemudian 2 min 4. Berarti jadi 4, min 2. Gitu. Ini adalah B-nya. Nggak usah B aksen lah ya, B aja dulu. Pokoknya B ini adalah hasil berubah ya. Nah, baru yang titik B ini kita rotasikan. B yang 4, min 2 ini kita rotasikan 180 derajat. Ya. Hasilnya nanti akan menjadi apa tadi? Min X, min Y. Berarti min berapa nih? 4,2 gitu ya. Nah, tapi ingat teman-teman, titik min 4,2 itu kan B-nya itu hasil dari perubahan pusat gitu ya. Tapi kan sebenarnya kan kita mengubah pusat itu hanya seolah-olah ya, pusat koordinat kita kan tetap di 0,0 sebenarnya gitu kan. Hanya pusat rotasinya yang pindah, kemudian kita geser pusatnya untuk membantu rotasi gitu. Tapi sebenarnya pusat koordinat kita tetap di 0,0. Jadi setelah dapat min 4,2 ya, setelah dapat min 4,2 ini dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi ke pusat yang 0,0 gitu. Berarti caranya gimana dari sini? Untuk menentukan B aksennya itu adalah kalau tadi ini kan dapatnya dari X min A, Y min B ya. Nah, ini untuk mengubah pusat dari berubah pusat dari 0,0 ke A, B gitu ya. Nah, kalau berubah pusat dari A, B ke 0,0, maka nanti hasilnya akan menjadi X plus A, Y plus B gitu. Ya. Ini dia yang perlu diingat. Nah, berarti nanti hasilnya akan menjadi B-nya adalah min 4 ini, min 4 ditambah A. A-nya kan min 1 ya. A-nya min 1. Min 1, koma Y-nya adalah ini 2. 2 ditambah B. B-nya adalah 4. Gitu ya. Maka nanti hasilnya adalah B aksennya min 5,6 gitu. Jadi untuk cara ini ada 3 langkah sebenarnya teman-teman. Langkah pertama adalah ini ya, ubah batasnya ya. Langkah pertama saya tulis di sini aja ya, resumenya. Ubah titik menjadi berpusat di A, B. Yang kedua adalah lakukan rotasi. Yang ketiga adalah kembalikan titik pada pusat 0,0 gitu teman-teman ya.
Nah, mungkin cara ini masih terlalu apa namanya ya, ngawang-ngawang gitu ya, masih terlalu rumit. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman sering berlatih cara ini akan menjadi jauh lebih singkat daripada menggunakan cara matriks. Dan nanti cara ini juga akan kita gunakan untuk mengerjakan permasalahan dilatasi, ya. Oke, itu aja teman-teman. Nah, itu dia teman-teman bahasan kita mengenai rotasi ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.